Halo Kupatus, kembali lagi bersama kami podcast Ingin Waro karena kami adalah orang daerah yang kurang perhatian. Jadi di sini kembali lagi bersama saya Rudolfan Marsau. Saya Wan Lanjut. Takur. Dan saya Joske. Oke, jadi kami di sini akan menemani kalian dengan obrolan ngalur ngidul. Mungkin kalian saking gabutnya, saking capeknya kerja, mungkin kalian bosan dengan podcast-podcast yang berkualitas. Jadi kami akan berikan podcast-podcast tidak jelas. Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin apa nih? Pengalaman ngidol masing-masing gak sih? Karena kemarin kayaknya udah ke arah situ deh. Boleh sih, Si- boleh. Si Takut gimana? Macau apa? Kacau bilang si apa? Secret Society gitu ya. Nah itu penasaran gua. Oh, Dari iya. mana itu asalnya? Nah, iya. Oke, jadi enggak, tapi kalau itu mah bakal sangat panjang sih. Jadi kita mulai dulu deh dari kalian deh. Kan kalian lebih dulu ngidol daripada saya gitu. Siapa yang duluan yang mau mulai nih? Pak Takur kah? Pak Takur deh coba. Ya dah, kalau pengalaman itu gue nggak gimana ya. Namanya juga zaman 2012-2013an ya. Paling gua ini aja sih biasa namanya kan di kemarin beli tas tahu ya gue pesantren. Ya itulah tiap pulang pesantren pasti aja ada tuh. Dulu ke teater dah. Terus sama kalau gue pernah nih waktu itu udah kuliah, terus tiba-tiba gue bolos kuliah kan, itu gue ketemu dosen ya, gue dari halte bareng temen gue, udah haltenya halte kampus, tau lah lo kalau ini kampus apa, kampus di Jakarta yang ada depannya ada halte. Nah di situ Tahu lah. gue ketemu dosen. Gue ketemu dosen. Kampus, ketemu dosen, bukan dosen gue juga, tapi tiba-tiba aja gue ketemu dosen. Gue tiba-tiba ditanya-tanya, mas saya kuliah di mana ya? Saya bilang nama kampusnya emang mirip sama nama kampus gue, nama kampus yang gue ituin 3 huruf lah, kayak orang-orang pada ngerti lah, nggak usah ini juga. Si dosen ngiranya gue kuliah di dia. Terus ditanya lagi, gue jurusan apa? Gue bilang gue jurusan akuntansi. Tahu gak si dosen ternyata dosen akuntansi, bro, baru ngajar tadi. Dan ditanya, kamu maba ya? Iya pak. Lah saya baru ngajar maba tadi. Kamu kemana kelas saya? Kok kamu kagak dateng? Gue bilang, maaf pak, saya bukan kampus ini, kampus yang satu lagi gitu loh. Depannya beda lah gitu loh. Satu depannya U, satu depannya P gitu. Singkatan, iya ya. Jadi ya, singkatan beda ya. Nggak kocak-kocak banget sih, cuma ya itu aja pengalaman paling ngaco gue, tiba-tiba dilabrak dosen gara-gara katanya bolos. Ya emang bolos sih, cuma gimana ya ngomong ya, kan gue ngomong bolos ya, gue alasan ini, kamu ngapain kamu ke ini pak, ada acara ini, gue bilangnya acara panitia coy, acara event. Udah gitu aja, gue mah nggak seaneh-aneh itu, acara event musik pak, JKT48 gitu, gue bilang kayak gitu. Gila. Nonton siapa tuh? Lu inget gak Pak Takur? Ingat gue nonton kalau nggak salah waktu itu RKJ katanya saya. RKJ. Ada siapa aja? Iya. Tertulis terkutuk itu sih katanya. Enggak lah, dulu belum terkutuk, 2014-an itu mah. Masih ada nggak ya RKJ 2014? Masih. Enggak, udah nggak ada. Masih. 14 masih ada. Oh iya, kalau sekarang udah nggak ada. Bukan bro, ini RKJ betul-betul awal RKJ bro, bukan RKJ yang udah diputar ulang sama. Di mana Hagafi adalah lagu Imba pada masanya. Parah gitu. Untuk melihat member Imba, lihatlah dia pernah main di Hagafi apa enggak. Betul coy. Lah Flora Imba dong. Enggak, kita ngomong zaman dulu. Kalau udah zamannya Flora kayaknya beda lagi. Iya, udah beda lagi. Iya. Anjing kelihatan banget gamonnya gue ya. Bukan gamon bro. Flora. Iya. Itu lanjut aja Pak Takur. Sama apa lagi ya, selain terus bela-belain dilabrak dosen. Udah sih itu dong gue. Nggak seaneh. Ya. Bapak Jo gimana Bapak Jo? Kalau gue dulu kan emang fans Far gitu ya. Gue bukan tinggal di Jakarta pada masa sekolah gitu. Gue sebenarnya udah tahu, bukan udah tahu ya, mungkin udah lihat idol itu dari majalah-majalah.
majalah game, majalah anime tuh gue udah lihat gitu. Jadi kayak kalau gue suka lihat rak rak di toko buku gitu, ada majalah-majalah game, gue kan tertarik tapi nggak bisa beli kan, gak ada uangnya gitu. Gue lihat-lihat Iya. itu ya ada beberapa ulasan soal idol, tapi ya gue dulu skip aja gitu. Terus udah pernah lihat waktu Indonesia masih punya MTV, nah gue udah pernah lihat beberapa MV, AKB sama Morning Musume, tapi dulu gue nggak tahu mereka itu siapa gitu. Nah jadi waktu gue Ya. SMP nih, SMP ketika gue udah punya internet, eh, orang yang biasanya main game-game Facebook gitu ya, ya gue main juga gitu. Tapi Ah. suatu waktu pas lagi rame-ramenya K-pop, gue mencoba mencari lawannya J-pop gitu, dan ketemulah gue sama, bukan kayak dulu sih, Heisejam dulu. Heisejam karena ada temen di friendlist gue saat itu, dia suka sama Heisejam. Terus gue penasaran sama idol ceweknya, nah ketemulah gue sama AKB. Dan gue udah ngefans Ah. AKB sebelum JKT-nya dulu. Jadi ketika itu mereka udah announce project ada namanya JKT, gue tungguin itu. Kan muncul nih mereka di TV pertama kali tuh di 100% ampuh. Gue masih inget, gue Ah. bikin Indomie goreng. Bikin Indomie goreng nunggu waktu debutnya itu jam 3 sore tuh. Masih ingat. Terus ya Oh. gue karena fansvar kan, jadi interaksi gue banyak kan online. Gue gabung lah ke beberapa grup FB, forum, terus habis itu gue eh, ya itulah jadi interaksi sama sesepuh-sesepuh imba pada masanya gitu. Dulu tuh ada istilah yang namanya tuh manusia langit alias Skyman. Kenapa dibilang Skyman? Mereka tuh biasa terbang ke Jepang, bolak-balik Jakarta, udah kayak naik angkot. Itu tuh saking tajirnya tuh zaman dulu. Nah, tapi gue kan belum bisa ke teater, gue belum bisa ke ya apa ya, ke Jepang boro-boro gitu ya. Nah, pas gue udah masuk Iya. SMA tuh gue kenal sama yang namanya dance cover. Awalnya gitu kayak dance cover, dari situlah gue kenal yang namanya Chika Idol gitu. Nah, waktu itu kan JKT nggak punya lagu sendiri dalam waktu yang lama. Gue ngeliat kayak, lama-lama bosen juga. Terus juga yang di AKB-nya tuh malah rutinitas aja kan, rilis single, SSK, Janken, rilis single lagi, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Nah, jadi akhirnya gue mencoba mengalihkan fokus gue ke Chika Idol, karena menurut gue itu lebih seru gitu. Tapi Oke. waktu gue kuliah, gue baru nonton teater itu juga pas gue udah tahun-tahun terakhir, bukan di tahun-tahun awal. Kuliah kan gue masih di Jabodetabek tuh. Nah, tapi gue pas awal-awal karena gue jiwanya tuh masih di Chika Idol, gue belum mau ke teater dulu gitu untuk nonton gitu. Iya. Ya paling gitulah. Jadi waktu gue sebenarnya Oh. lebih banyak di Chika Idol kalau gue hitung-hitung lagi. Iya. Posisi pertama lu di AKB siapa? Bapak Jo. Oke. Nah, kalau Wantakur gue nggak tahu Pikir. si pertamanya siapa. Kalau di JKT gue Nabila sama Yupi. Oh, anjir Yupi sama kayak gua. Pertama kali jatuh cinta sama JKT gara-gara Yupi tuh. Nah, larping lu aja baru ngidol semenit yang lalu. Kata lu Lalu menit yang lalu. 2022. Kata lu 2022 Nah, iya. baru. Enggak, gini ceritanya. Kalau gua ya, gua tuh sebenarnya sebenarnya gua udah tahu JKT dari dulu. Cuma waktu itu kan gua kurang tertarik ngidol apa ya? Kurang suka JKT karena sebenarnya preferensi musik gua tuh musik DJ, progressive house gitu, kayak David Guetta, Afrojack gitu. Gue jadi makanya kayak kurang tertarik JKT-an. Nah, gue mau tertarik JKT itu tahun 2020 sebenarnya waktu COVID, kayak gue gabut, terus tiba-tiba foto Yupi muncul di Explore. Ya itu. Terus habis itu kan Yupi, terus habis itu Yupi, foto Yupi, terus habis itu foto keduanya tuh Ilen waktu itu kan suka cosplay gitu, tahun 2020-an tuh gue inget banget, 2020-an, 2021 gitu. Jadi gue tuh bahkan saking sukanya sama Ilen ya, gue tuh sampai beli photobooknya aja loh, yang sama Andela. Keren dong. Iya, waktu itu tuh. Barang mana dong? Padahal gue bukan wota waktu itu. Lucu nggak tuh? Jadi gue beli photobooknya Andela sama Ilen, dan itu udah ditandatanganin sama mereka juga, tanpa mereka tahu kalau gue bukan wota sebenarnya. Make sense. Andela sama Ilen gitu. Terus habis itu kayak dari situ gue mulai terpapar gitu, kayak drama-drama wota, kayak misalnya itu yang kedua tuh, yang Ilen tuh. Yang ketiga itu gara-gara Indah kampus sama gue gitu. Zombie. Iya gak? Gak zombie anjir. Gue duluan masuk kampus itu, terus habis itu baru Indah. Jadi Indah nge-zombie gue, bukan sebaliknya. Ya ada.
itu kampus yang gua masukin itu tuh yang halte itu depan kampus itu kan ada halte kan. Nah gua dari halte itu tuh apa Cao. Oh anjir, kacau. Tapi kalau ngomong-ngomong soal EDM, kenapa lo nggak pernah tahu grup yang namanya Eagles? Eagles tuh basicnya EDM, ya udah bubar sih. Tapi di zaman itu ya dulu waktu itu tahu Idol 2020, Eagles sudah bubar 2019 ya. Padahal sebenarnya Iya, kalau enggak yang Western juga. ada ke EDM, Heeh. Eagles sama Stereo Tokyo atau Stereo Japan. Oh, nah, gue masalahnya belum tertarik di Jepangan waktu itu. Gue baru tertarik di Jepangan itu. Gue sebenarnya mulai tertarik di Jepangan itu belum di Jepangan secara total ya. Lebih ke suka waktu itu Kamen Rider sama ini, Kamen Rider sama Yu-Gi-Oh waktu itu. Gitu doang. Jadi gue kalau ngomongin Jepang tuh cuma mau ngomongin Kamen Rider sama Yu-Gi-Oh. Dan iya waktu itu belum tertarik ngobrolin JKT atau apa gitu. Itu ketiga indah tuh. Nah baru di situ gue mulai berpikir, kayaknya waktu ini Secret Society ya. Ya udah, gue coba aja masukin kan gitu. Dan gue inget banget nih, boleh nyebut ini nggak sih grup pertama yang gue masukin setelah gue jadi wota? Akhirnya kan gue memutuskan untuk setelah de jure masuk jadi wota tuh 2022 tuh, masih inget banget gue akhir Februari gitu. Grup pertama yang gue masukin itu tuh boleh sama nggak sih? Paling ini aja deskripsinya aja sih, jangan ya namanya pokoknya langsung. Gue masuk grup wota. Dimana jokesnya itu apa ya? Menurut gue lumayan dungu gitu. Lu tau gak sih kayak ini jokes biskuit gosong gitu, atau jokes biskuit gosong atau ya itu, atau kayak sobat dungu gitu. Lu tau gak sih kayak grup FB film Gor Lucu Indonesia, Bapak Jo? Sumpah gue nggak tahu apa-apa yang lo ngomong ya dari lu you lost me in Secret Society bro, dan lu ngomong de jure, maksud gue bro lu kan mau nih ya de jure apaan bro, maksud gue kagak ada Gitu. hukumnya. Oke, gue jelasin gini ya. kagak ada hukumnya. Jadi gue de facto jadi kota itu kan 2010 gitu. 2020 gara-gara Yuki itu tadi gue jelasin. Gue mulai tertarik jadi JKT. Nah, gue resmi menjadi wota itu 2022, memantapkan diri lah istilahnya gitu. Memantapkan diri jadi wota 2022. Gue masuk grup FB di mana menurut gue yang mana humornya itu masuk di gue gitu waktu itu. Masuk di gue gitu. Terus akhirnya gue mulai sering nge-meme di situ karena gue kan baru bisa bikin meme tuh tahun 2022-an gitu. Sebenarnya di tahun 2021 udah mulai bisa nge-meme sih gue. Cuma ya udah gue mulai suka nge-meme gitu, bikin meme sendiri. Nge-meme tempatnya bikin meme sendiri ya kan. Kalau gue sebenarnya suka meme itu dari tahun 2014-an sih. Cuma waktu itu belum bisa bikin meme kan gue, karena gue belum bisa ngelucu. Akhirnya gue berkat pendidikan dari Mahaguru Eno Bening kan, Raja Meme gitu. Ya udah, gue akhirnya mulai bisa nge-meme gitu, nge-meme di grup itu gitu. Terus habis itu yaitu ngeramein grup itu gitu. Terus di situ juga kan gue mulai join ke grup lain tuh, grup JKT yang lebih gede lagi. Cuma yang lebih gede itu waktu itu juga banyak inilah menurut gue, banyak opini ngawurnya juga gitu waktu itu. Banyak opini ngawur di situ. Terus dari grup JKT tempat gue nge-meme itu, gue nemu tuh ada satu wota yang menurut yang sampai sekarang tuh paling wadaw lah gitu sepanjang gua Gidol gitu. Betul Bukur. Semacam itu, cuma gua berpikir dia nggak sekurang itu juga sebenarnya gitu. Jadi dia itu kayak, lu tau Bapak Josuke pernah main RN Requiem nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Oh, nggak. Tapi pernah nonton nggak sih playthrough Resident Evil Requiem gitu? Nggak pernah, gue nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Oh, nggak pernah. Oh, aduh, nggak tahu lagi, susah gue jelasinnya. Jadi buat audiens ya, buat yang bayangin yang gue temuin itu tuh modelannya apa ya? Oswald E. Spencer nah tuh. Tengah ngawurnya itu levelan Oswald E. Spencer tuh kalau di Resident Evil tuh gitu. Cuman Oswald E. Spencer tapi penyokong, dan dia itu apa ya istilahnya? Dia itu politikal, jadi dia suka politik gitu. Dia suka politik, terus habis itu tapi lebih tepatnya geopolitik gitu. Dia salah satu buzzer Rusia lah istilahnya. Jadi tahu Fatlik nggak? Kalau Fatlik tahu gue. Kalian tahu Fatlik nggak? Gue tadi baru tahu. Iya itu tuh Fatlik. Gue salah dengar Resident Evil ya. Tadi gue salah dengar dari Resident Evil.
Kalau Resident Ah, Evil gua Resident. jarang main sih, cuma liatin teman main doang. Oh, iya. Nah itu ngawurnya tuh udah modelan Oswald Spencer dah tuh. Atau enggak kalau di Resident Evil Requiem tuh ibarat dia tuh kayak Victor Gideon gitu. Dia tuh iya dari tampang terus habis itu besar badannya tuh mirip Victor Gideon lah gitu. Gua Tapi iya kenapa lu terus habis bilang itu dia dia mulai mirip sama mereka ini? karena omongan mereka tuh bombastis gitu. Omongan dia itu bombastis. Jadi dia tuh mulai cerita kayak oh Sunny jadi center gitu. Modal jual diri gitu. Jual diri ke Wota Sultan gitu. Lah buset, Bisa apa gak bahaya tuh ngomong-ngomong kayak gitu maksudnya? Kan takutnya Iya malah itu jadi kan. fitnah gak sih? Iya emang. Nah makanya tuh habis itu dia, tapi waktu itu dia ngebackinginnya tuh pakai, oh gue punya ini, karena gue punya temen ex member gitu, pertama gitu, ex member sama, nah ini yang paling wadaw nih, dia punya temen agen KGB gitu. gue masih ngawang di tadi di jure ya bro, terus lu ngomong sekarang Ah, di pergidolan ini agen KGB bro KGB udah Agen kayak gini, udah kenapa hilang ini? bro. Uni Ngawur Soviet si hilang kacau. bro. iya makanya kan, waktu itu gue belum tahu, waktu itu tahun 2022 kan, gue kan baru awal ngidol, maksud gue sebenarnya kagak tertarik di KGB-KGB-annya gitu, maksud gue Itu gitu, apa bro? Intelijen Rusia namanya bukan KGB bro. FSB kan, Iya. Dan lu nggak nah ngerasa iya aneh? itu. Temen gue agen KGB, dia kelahiran 1940 bro temennya. Gak tau lah waktu itu kan gue sebenarnya nggak fokus di situnya karena dia tuh waktu itu lebih sering ngomongin dark side-nya Katie gitu, kayak misalnya yang apa ya, yang Sani begitu sama inilah kota Sultan, terus habis itu sebenarnya restrukturisasi itu konspirasi karena apalagi Afika sama Yori itu karena Sani itu terancam sama mereka berdua gitu. Sani takut kalau Yori, apalagi Yori tuh dia bilang kayak Sani takut Yori nyaingin dia gitu gitu. Terus habis itu kayak terus dia bilang juga kalau tahu Badrun nggak sih, tahu Badrun, Badrun nggak, tahu Badrun Tahu nggak, tahu 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 bro. Vina Tahu. Fadrin, Ben 7. tahu kan? Iya, dia bilang Badrun sama Mira dicederain sama Jabib gitu. Enggak, bukan sama Jabib, pokoknya sama di hotel lah, ada lah gitu. Terus habis itu dia bilang kayak Yupi habis menang SSK terus dia diancam sama Jabib gitu, diancam sama Jabib atau apalah gitu lah, Bobo suruh Habib iya anjir. disuruh grad. Iya gitu, terus habis itu katanya Veranda juga sebenarnya grad gara-gara ditekan JOT gitu. Sumpah temen lu nah, lu udah kacau ya bro ya. Kayaknya lu kacau karena Ah, pergaulan deh bro. Iya, salah pergaulan itu makanya mah. kan, Waktu itu makanya kan dari, gue baru dari agen KGB kayaknya lu harusnya udah tahu diri deh bro. Gue harus mundur nih, maksud gue kayak kalau temen dia itu seenggaknya logikanya tuh temen lu punya temen kelahiran 1950 60 70 bro. Kalau dia 80 90 aja Sovietnya udah bubar, masa dia jadi agen KGB umur 10 tahun bro. dengar dia ngomongnya tuh, sebenarnya dia ketika gue gituin gue bilang kayak ya dia merevisi gitu, enggak sebenarnya FSB gitu. Terus habis itu dia juga bilang kalau temen Intelnya itu keturunan pejuang catnya gitu, antek-anteknya Ramzan Kadyrov, tahu nggak lo? Tidak, Bapak Takur kayaknya jauh tahu. banget. Enggak bro, temen lu Iya, pejabat atau gimana bro gitu loh itu. Obrolannya makanya kan bertingkat tinggi begitu. kalau memang bener. Iya, iya pakai bilang lagi. Iya waktu itu, oh ya ditambah lagi kan waktu itu Rusia kan mulai menginvasi Ukraina kan gitu. Dia Ya, kadang nyampur-nyampurin gitu pembahasan peridolannya sama kondisi Rusia gitu. Terus dia bilang kayak, iya temen Intel gua sebut saja, boleh gak sih pakai nama samaran gitu? Enggak, inisial aja kayaknya ini boleh. mah Jangan temen ya, lu jangan, jangan-jangan Mardigu nih. nggak Mardi. Bahkan omongan ini lebih ngawur daripada, bahkan dia itu lebih ngawur dari Eh, Mardigu belum. Serius, justru Josuke lu Mardigu tuh kasih, Mirip, lu Cok. lebih ngaco ya, lu lebih ngaco Josuke ngomong pakai nama lu. Nah, ini kan soalnya nama yang udah terkenal lah. Nggak apa-apa Iya, sih. enggak maksud gue iya gitu. Terus habis itu dia cerita-cerita gitu kalau sebenarnya, terus dia bilang cerita gitu kalau teman Intelnya dia ini sering mondar-mandir FX pakai kendaraan, pakai mobil hitam gitu, maksudnya buat nakut-nakutin TPK gitu waktu itu, yang dia bilang kayak pengacau fandom gitu. Nggak apa-apa kan gue ngomong gini kan?
TPK siapa sih bro? Maksudnya ada gitu pengacau fandom? Maksudnya Itu tim pojok kanan. Jadi mereka itu sebenarnya wota dari ini. Sejak jadi bentar, wota, terus mereka bentar, ngidol nggak dengan membawa kultur sepak ini. Kultur ini ultras, tau gak lu? Ultras. tahu. Tapi nggak yang gue nggak habis pikir tuh Inter Rusia ngapain ngurusin FX bro? Karena mereka berpikir wota-wota kalau wota-wota yang dia sebut Bang Jago ini bekerja sama dengan mafia gitu, mafia kayak ya kayak Fukutsu gitu dibilang, terus habis itu kayak ya itu JOT gitu, terus habis itu juga bahkan bahkan apa ya, pernah tuh momen dimana ketika kasusnya Sambo rame ya, itu dia bilang kayak, "Wah, temen-temen gua nih salah satu intel." Iya sih, Inter Rusia sih. Yang dia bilang Inter Rusia itu kan banyak tuh dia teman-teman dia tuh. Terus habis itu dia lagi ngurusin kasusnya Sambo gitu. Jadi sebenarnya Cigle itu simpenan Fedi Sambo gitu, dia bilang gitu. Lah, ini kok kayak Gitu. ngawur banget ya. Dia bawa member atau ex member A, B, C, circle A, B, C dia bawa sesuai narasinya dia. Ini aduh, temen lu ngaco banget sih. Terus lu masih temenan Iya, sama emang ini ngacau orang banget. apa gimana? Udah enggak, tenang aja, udah. Nah, Ini ini gue ceritain dulu nih. Pokoknya Iya, gini udah. nih. Pokoknya lu tahu ini gak sih? Lu kan tahu kan maksud gue di tahun 2022 itu JOT itu doang kan yang di-push gitu. Yang masuk iklan itu doang, yang dapat proyek itu doang gitu maksudnya. Wota yang baru nonton ini mungkin wota-wota yang baru ngidol pas Senbatsu pas SSK 2024 mungkin gak relate gitu. Mungkin mereka bakal bingung gitu ya. Gue bakal bilang banyak member Senbatsu atau misalnya center UG gitu, itu sebenarnya member yang ini overlook gitu pas zaman mereka overlook gitu. Dia tuh selalu bilang kayak JMT itu dizolimi sama Senbatsu Fahrenheit gitu. Dia suka ngejelek-jelekin itulah Senbatsu Fahrenheit. Dia bilang kayak, oh mereka masuk Senbatsu karena kecuali Jinan sama Feni. Dia bilang kayak, oh mereka tuh udah jual jiwa ke setan gitu. Terus habis itu, nah, kenapa? gue Sorry, mulai nggak, sadarnya tuh, kenapa? jangan Kedengeran sadarnya nggak? dulu, jangan sadar dulu deh, jangan sadar dulu. Gue pengen nanya dulu, kenapa Apa? tuh dua orang doang yang dibilang nggak jual diri ke setan, nggak jual jiwa ke setan? Alasannya apa? Kalau yang Nggak kan tahu gitu. Oh, Jinan dia bilang katanya dia Jinan karena ini temenan sama Chinhap sama Selin kan gitu. Jadi mereka bilang kayak Chinhap sama Selin itu kan dianggap tuh orang baik gitu karena pernah berhubungan sama pernah punya kontakan sama ya itu mantan teman gue ini nih gitu. Jinan terus habis itu terzolimi tuh, tapi itu sebelum ini ya Jinan ketahuan ini ya tuh dia bilang gitu. Mantakur, Ya lu kan ngerti nggak gini. dengan apa semua cerita teori ini, coy? jujur gue nggak ngerti ya. Dari si kacau ngomong Bagus. di juri aja, oke lah, gue masih batas toleransi gitu loh. Mungkin beda zaman gitu ya, maksud gue zaman kita juga ya datang aja, nggak perlu ada di juri de facto bro. Maksud gue ini bukan hukum negara, ini lebih ngaco. Temennya kacau. Tapi gue sebenarnya mau nanya ini nih ke Wantakur nih, istilah lama yang nggak tahu nih gue inget apa enggak nih. Soalnya gue udah agak lupa. Fans buih itu artinya apa sih? Fans ini fans remah-remahan gitu loh, ibarat yang apa kalau Oh, di debu. eh, butiran debu gitu, fans ya fans kacangan gitulah, yang kalau Oh, itu serum yang cuma ngasih Debu. bintang ah. gitu. Kayak umat Islam di ramalan Nabi ya Pak Takur. Ya bisa lah, cuma ini jadi Ah, gue masih nggak habis pikir sumpah. iya. Jo, lu ngerti nggak sumpah? Gue jujur ya, gue udah bilang gue udah hilang dari jujur. Lu ngerti nggak yang udah omongin berita gitu? Kagak, makanya kayak itu kayak teorinya Mardigu aja. Iya nggak apa-apa udah. Makanya kan ini podcast kan emang didesain untuk tidak jelas Pak. Gitu. Jadi ya udah, ya ini gue cerita emang, tapi ini mereka pernah ngomong begitu. Canda kali nggak sih? Maksud lu, sorry Chow, gue sorry, gue nyelak nih. Bercanda nggak sih bro? Maksud gue kayak ya itu kan omongan Enggak, dia tongkrongan aja. nggak ngomong gitu. Iya tahu. Cuma dia dia dari diksi. Gue soalnya bahkan pernah ketemu dia langsung. Dia Ya, mengatakan hal yang sama dengan nada apa ya, dengan intonasi dan gestur seolah-olah lagi nggak bercanda. Dia meniru Om Kumis kotak. Kebohongan yang berkali-kali disampaikan nanti dipercaya jadi kebenaran. Apalagi kalau intonasinya meyakinkan gitu. Nah iya itu. Makanya gue nggak pernah nganggap dia sebokur itu. Soalnya ngeri dia soalnya dia sebenarnya punya potensi untuk jadi sangat mengerikan gitu.
Nah, gue mulai gini, jadi gue mulai cerita ya, awal gue mulai cut off dia. Jadi gue mulai cut off dia tuh gara-gara dia mulai mukul temen gue yang di grup. Enggak, sorry. Ini Apa? temen lu teman Intel Rusia itu. Bukan. Jadi enggak, temen gue yang ini yang ngomong ini. Bukan Inter Rusia. Temen gue yang menyatakan yang suka ngomong hal-hal aneh itu tuh, dia mukul salah satu member grup FB yang tempat gue nge-meme itu gitu. Waktu itu. Atas alasan Ya apa udah dia kan. atau membela diri apa gimana? Dia bilangnya yang dia pukul itu pelaku pelecehan waktu itu. Gue bilang lah dia kan punya event di Jaksel gitu, adalah dia bilang ya udah korbannya lu bawa ke tempat itu, nanti gue tanya-tanya, gue mau tahu aja gini, soalnya ini kan tuduhan serius gitu, dan gue udah tahu nih kasus modelan Johnny Depp nih, gue takutnya kalau kayak gitu kejadian gitu, takutnya dia bukan dia sebenarnya nggak salah, terus dituduh-tuduh melakukan pelecehan terus dipukul gitu kan, gue pikir gue gitu. Ya udah gue tanya, ya udah kan gue datang tuh ke eventnya tuh, ke event ya ini temen gue yang suka yeping ini nih, gue tanya ke dia, kok korban pelecehannya nggak datang gitu. Dia bilang enggak, dia lagi kagak kagak sempat datang gitu. Dia bilang, gue dari situ udah mulai curiga tuh sama. Nah, yang kedua, dia kan dia sebenarnya punya banyak akun gitu, punya banyak akun dengan berbagai nama untuk memperkuat alibi dia gitu, bahwa temen dia benar intel gitu. Nah, dia pernah tuh di salah satu akun yang seolah-olah intel Rusia ini, dia pernah ngepost dokumen gitu, dokumen bahasa bahasa Rusia lah gitu. Cuman yang dia kagak tahu, ada waktu itu udah ada aplikasi bernama Google Lens. Kalian tahu kan fitur Google Lens apa? Bisa translate kan. Bisa translate. Ya udah, gua translate pakai Google Lens. Ternyata itu apa? Draft cerita gua. Jadi gua bikin Draft cerita. gua ceritain itu. Iya, jadi gua punya cerita. Udah gua rilis di Wattpad sih. Gitu. Jadi kalian komen aja dah kalau misalnya mau tahu cerita kayak gimana gitu. Nah, terus habis itu gue bikin draft cerita kan, waktu itu gue kasih ke dia gitu, maksudnya biar kan gue temen sama dia gitu, jadi gue pengen share cerita gitu, idenya dari pingan si mantan teman gue ini nih gitu, gue jadiin cerita webpad gitu kan. Terus habis itu dia bilang kayak ya udah gitu kan, gue kasih itu aja. Cuma tiba-tiba dokumen Rusia itu yang dia bilang doxy itu ternyata ngambil dari cerita gue gitu, outline cerita itu udah cerita gue kan. Gue jadi hah, ngapain sih gitu kata gue. Ya udah gitu, udah gue mulai gak percaya tuh. Ya udah akhirnya dari situ gue bikin, karena gue makin kesel juga kan sama mantan teman gue ini, karena makin sering ribut gitu, makin sering yapping atau apa gitu. Gue sampai ya ribut itu sampai gue ditegur sama grup FB tempat gue nge-meme itu gitu, saking kacau gitu orang gitu. Ya udah kan, gue akhirnya bikin komunitas gue sendiri yang tanpa dia gitu kan. Dan ternyata seminggu setelah gue bikin komunitas dia itu, tiba-tiba muncullah viral grup tempat dia yeping tuh, yang ada guanya itu tuh, untuk apa ya, keciduk menghina Haringga gitu. waktu waktu dia sama temennya menghina Haringga itu kan apa ya, gue gak ikut-ikutan ngomong dong, karena ya menurut gue soalnya hinanya kelewatan juga sih. Maksud gue kayak, katakanlah Haringga itu orang jahat gitu, tetap aja sih maksud gue udah meninggal juga, kenapa mesti dihujat segitunya gitu, maksud gue kan gitu waktu itu. Makanya gue diem kan. Ya udah gitu, akhirnya mulailah rame gitu kan. Terus habis itu temen mantan temen gue ini ngomong gitu kayak, ya nanti kami akan bikin penanggulangan gitu, dia bilang kayak gitu. Dia bikin video di grup gitu, tahunnya pas live gitu dia diciduk jedek, udah gitu ciut, dia ciut kayak ini tau gak, kayak kerupuk masuk air gitu. Kalau kayak lempung udah gitu ya. Padahal dia ngomong tuh di depan gua, di depan yang lain tuh kayak wah gitu kan, kayak gua gua ngerti ini nih, gua punya teman Rusia nih atau apa nih, gua jagoan nih, jadi bisa mukulin kota jahat. Pas diciduk jedek dia langsung hicep gitu. Dia beneran kayak, oh ini tau gak sih, kayak kayak orang yang, maaf ya ini gue bukannya mencoba merendahkan
difabel gitu, karena gue juga punya gangguan mental udah gitu. Dia buktinya kayak orang kena gangguan mental, terus dia nge-rage bait gitu, ngerti nggak lo? Itu hidup gitu. Udah dari saat itu akhirnya ya udah gue cut off lah dia. Itu ceritanya tuh akhirnya endingnya. Ending yang membahagiakan bukan buat dongeng kali ini anak-anak. Jo, sumpah Jo. Tuh. Ini kena perasaan kalau ngomongin pengalaman ngidol ya, ya pengalaman gue sama lu perasaan ya wajar-wajar aja gitu ya, bolos ke Iya, teater, nonton, dapat dia tiba-tiba iya gak mau aneh. fanbase gitu kan, normal-normal aja. Lah ini ceritanya kenapa konspirasi melayang-layang coy. Udah kayak iya kan, ini itu atau Call of Duty Black Ops gitu. Banyak Bro, enggak konspirasi. gini dah. Dia pernah ngasih bukti nggak sih gitu yang tuduhan-tuduhannya itu? Seenggaknya kan ya kita kan pria dewasa lah, Dia udah enggak, 20. Masa lu kan dia enggak, dia tuh ngomongin bukti itu karena dia buktinya itu kayak nunjukin foto dia, foto sama ex member kayak Bri, terus habis itu Mira, Feby Komaril gitu. Dia nunjukin kayak gitu. Dia tuh membangun legitimasi kalau yang gue bener loh. Nih gue punya teman ex member nih. Jadi data-data yang gue yepingin ini nih dari mereka juga gitu. Dia bikin seolah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menutup pintu verifikasi karena kan gue wota baru banget gitu. Gak mungkin dong punya relasi dengan wota sepuh gitu kan. Mungkin punya relasi dengan wota sepuh. Terus habis itu juga ada dua sebenarnya wota sepuh tuh sebelumnya tuh yang ada di grup, yang masuk di grup mantan teman gue ini. Cuman masalahnya yang satu tinggalnya di Jawa Tengah, yang satu lagi tinggalnya di Aceh. Gimana mau verifikasinya coba? Kan susah ya maksud gue ya. Gitu. Mereka cuma bisa ngumpulin bukti secara online. Jadi dia pintar gitu untuk menutup pintu verifikasi gitu. Jujur ya, ini mantan temen gue kalau misalnya memilih skena agama alih-alih skena ngidol ya, udah jadi ustadz kabul, beneran. oke lah. Gua kalau yang dia ngomong apa sisi tadi itu sisi konspirasi itu, bro, itu gue mungkin masih rada apa yang sisi Ya. konspirasi di dalam internal manajemennya, gue masih inilah, masih percaya, bukan percaya sih, masih make sense gitu loh. Nggak, ya udah gitu loh, internal siapa yang tahu sih bro, lu tinggal perlu cari bukti doang. Nah ini yang dia ngomong sampai ada intel Rusia bro. Sepowerful apa sih skena apa anak cubu yang marahin lantai ini gitu loh. Iya. Ya, Sampai jadi harus ini gue tambah lagi nih. Nah, ini gue mau ngasih tambahan lagi. Jadi dia tuh bilang alibinya gini. Jadi sebenarnya kenapa di Cika Idol itu. Jadi Inter Rusia yang dia maksud itu sebenarnya member Cika Idol. Terus habis itu dia ngomong, bro, jadi mereka bentar. tuh zamannya Bentar. Intel Rusianya Cika Idol. iya nyamar jadi Cika Idol, dia bilang gitu. Apa Josuke, maaf. Cika Idol yang dimaksud yang kayak dance cover. Pokoknya maaf Iya. ya, Cika itu kan big corporate ya. Duitnya gede, modalnya gede, perusahaan multinasional. Ini ada Cika Idol. Maaf, gue betul-betul maaf gue nyelak dah. Tapi kalau Cika Idol sampai ada itu Rusia bro, udah gede banget maksudnya gitu loh. Nah ini makanya nih, di sini nih, dia alibinya masuk nih. Dia masukkan alibinya kayak gini. Jadi Rusia itu ada perang dingin dengan Jepang. Karena Jepang kan anti KS gitu. Dia bilangnya gitu. Jadi sebenarnya dia bilang kayak, jadi sebenarnya Rusia nyusupin Intel jadi member idol itu maksudnya mau ngebongkar ini mafia yang kerjasama dengan pemerintah Jepang. Pokoknya sampai dikait-kaitin lah sama kematiannya Shinzo Abe gitu. Lah kematian Shinzo Abe kan karena ada Dikait-kaitin. dendam pribadi ya. Terus apa hubungannya? Jadi Dan dia kalau bilang kayak, pokoknya dia bilang katanya janji apa? Enggak, lu aja Cau. Lu Lanjut ngomong aja. Cau. Nah. Ya, terus habis itu dia bilang kayak, bentar ini singkat gue ya. Terus habis dia bilang kayak Shinzo Abe tuh sebenarnya punya inilah, pokoknya kayak anti Rusia lah gitu, pro Ukraina dan semacamnya gitu. Pakai dia bilang peralatan perangnya Ukraina itu ada komponen-komponen dari Densu gitu. Densu soalnya kan ada kamera tuh, nggak salah ya, setahu gue ya. Koteksi aja nih, Bapak Josuke nih, kalau ini. Ntar gimana tadi? Ada komponen. Jadi iya, jadi komponen perang yang enggak, iya, jadi ada peralatan tempurnya Ukraina itu, dia bilang, mantan teman gue ini bilang itu
disuplemen oleh Densu gitu. Makanya dia bilang kayak, oh JKT terlibat nih dalam geopolitik nih gitu dia bilang. Ngaco bener ya Kur ya. Parah itu. Enggak, maksud gini loh. Gue nggak tahu yang kamera Densu, tapi kan seenggaknya ada tuh yang meme-nya, tau nggak lu Jo? Yang mungkin si Kacau juga tahu deh, yang meme tentara Ukraina ngendalin drone pakai Steam Deck. Dia nggak kaitin tuh Lord Gaben ini, lebih masuk akal loh bro. Gaben Steve Lord Amerika. Gaben lebih Iya cocok. lagi. Iya kan ada yang pakai Steam Deck tuh dia ngendalin drone. Ya masih lebih masuk akal gitu. Kalau kamera dong buat apa bro? Steam Deck kan gaming tetap komputer gitu, dan ada tuh kan yang Iya. nggak tahu itu kebetulan atau enggak. Bukan Kenapa cuma nggak? kamera sebenarnya. Hah? Bukan cuma kamera, jadi ada beberapa komponen yang gue lupa lah apaan aja gitu. Pokoknya dia nganggap Densu itu membantu Ukraina gitu. Makanya dia benci banget sama JKT gitu. Dia bilang gitu. Coba deh lu jelasin dulu, siapa tahu ketemu deh ada sebuah benang merah gitu loh. Ini Nggak ada benang merahnya Pak, gue juga bingung. enggak, kalau gini nih, logika nih ya, kita bicara logika aja. Rusia Jepang perang dingin, sort of make sense lah. Ada konflik, mungkin perang dingin quote unquote lah. Tapi kalau sampai dia bilang dia ngirim Intel, kita Idol ke Indonesia, ke perusahaan Jepang, nggak kejauhan bro. Kenapa nggak langsung ke Jepangnya aja, ke Densu perusahaan Jepang? Ngapain dia harus kirim ke Indonesia, jauh banget. Intel Bener, itu Enggak, karena Densu itu kan punya JKT. tapi kan Densu juga Tapi kan perusahaan Jepang bro. Unit luar, maksudnya kan itu cabang luar dari sebuah bisnis gitu. Kayak ngapain cawe-cawenya ke yang udah daerahnya Indonesia gitu, kayak Iya. gue nggak ngerti aja sih. Apa mindsetnya kayak Nah, ini, itu. kayak Office 39 gitu di Korea Utara, yang dia bisa ke berbagai negara cuma buat ngilepin duit-duit bank negara yang dituju gitu loh. Nggak tahu, mungkin gitu. Udah efisien gitu. Pokoknya gitu lah. Tangga. Ngapain dia jauh-jauh ke Indonesia? Udah gitu sih Idol lagi. Yang indie. Nah itu makanya. Emang ada yang mau ada ya kayak Intel negara gitu urusin UMKM, kayak nggak masuk akal aja sih. Nah itu. Iya, katanya penyamaran yang sempurna gitu buat jadi Cika Idol. Soalnya kan kagak nyangka kan. Enggak, jujur ya. Ini kan cerita kita tapping apa konsepnya cerita pengalaman ya. Kenapa perlu ceritanya aneh-aneh sih? Iya itu saking anehnya tuh gue ketemu kuota aneh itu gitu maksud gue gitu. Berarti pengalamannya adalah wota seaneh itu. Kayaknya mungkin next kita jangan bahas soal wota-wotaan dulu sampai kayaknya si Kacau ini belum pernah ke teater, karena mungkin setelah teater aja baru kita bahas idol lagi deh. Iya deh, ya betul deh, sumpah. Kayaknya karena gini, take-nya orang yang udah pernah nonton teater dengan belum itu beda banget. Gue udah perhatiin itu dari dulu. Gak tau ya, belum ada duit sih Pak ke teater. Ke teater doang udah gak pernah. Cuma masuk ke dalamnya itu loh, nonton langsung gitu. Gue belum pernah. Justru harus masuk, jangan cuma di terasnya doang gitu. Kalau terasnya doang ya lu cuma lihat-lihat doang kayak di toko biasa di mall. Ya, tapi seenggaknya udah nggak sama orang itu kan, maksud gue kayak ya enggak aman udah gua cut udah gua cut. Omongan lu pantas omongan lu Secret Society. Gue sama si Josuke bilang, hah, Secret Society emang kita ngapain sih gitu, temen lu aja tadi kayaknya aneh gitu, punya Intel Rusia sesuai namanya sih, Lodofon Kacau kayak udah gitu. Oke, jadi karena udah gue bingung soalnya mau cerita pengalaman apa lagi, soalnya pengalaman paling aneh gue ya itu gitu. Jadi nanti kita berarti mau ngomongin apa nih anak ini guys? Ya dan ntar ya ini doang lagi atau partner klien juga bisa lah, cuma gue masih sumpah ya, ini gue masih kaget aja sih, apaan sih ceritanya kenapa tiba-tiba jadi kayak gini. Tahan dulu aja bro, santai dulu aja nggak apa-apa dah. Iya santai dulu aja sih dulu bro. Gitu. Ntar siapa tahu ini kita disadap Intel Rusia. Takut gua. Oh ini gini. Oke, gimana kalau nanti episode selanjutnya kita ngebahas OSI dengan lebih detail. Jadi OSI kalian siapa aja gitu, siapa kalian suka gitu, detail-detail gitu. Terus menurut kalian apakah OSI kita ini kayak punya kekuatan atau kelemahan gitu? Nggak usah ngomongin yang sensitif sih, cuma ya iya itu maksudnya kita ngebahas OSI kita lebih detail gitu untuk ini episode ketiga deh gitu. Gimana menurut kalian? Udah, semoga OSI gue bukan simpenan Intel Rusia dah, amin.
Gue juga bukan. Cinta Rusia. Nggak seliar itu sih lore gue. Enggak bro. Cinta Oh iya. Itu Kalau dia- kebanyakan nonton anime kali ya teman lu tuh. nggak tahu dia kebanyakan nonton film-film Rusia aja. Kayaknya dia pernah nonton Serbian film juga deh. Oke. Kalau cerita gue sih segitu aja. Jadi- Kalau Wantakur ada yang mau diceritain lagi nggak? Udah gua mau ada cerita gue yang lain kayaknya tetap kalah sama itu deh Intel Rusia tuh deh. Iya Apa? sih. Kurang pengalaman. Ya gitu udah kalau sih. gue juga capek jadi. Iya. Iya gitu. Aduh. Ya udah. Gitu. Iya. Oke guys, jadi mungkin next episode kita bakal ngebahas perkosiosian gitu, perkosiosian dan ya gitu kayak kenapa kami bisa suka cewek apa ya posisi kami gitu terus dan sebagainya gitu. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini silahkan kalian like gitu. Kalau kalian pengen nungguin konten kami yang selanjutnya, kalian pencet tombol subscribe-nya gitu. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Au revoir. Nah. Bye bye.